Oke teman-teman, ya pada video kali ini teman-teman saya akan menunjukkan ya power amplifier legend ya yang menggunakan reverse 100 watt ya teman-teman. Ini harga tahun 2008 teman-teman. Saya tunjukkan isinya itu seperti apa ya. Ini saya menggunakan trafo 10 ampere ya teman-teman ya. Jadi kita bisa lihat ya, ini boxnya. Jadi ini adalah boxnya dan ini adalah tanggalnya ya, tanggal 9 bulan 3 2008. Ini semua komponen tuh belinya kurang lebih tahun 2006 2007 ya, terkumpul intinya tahun 2008. Terus saya akan tunjukkan lagi bagian yang depannya, nanti kita akan saya tes ya. Ini teman-teman bisa lihat ya bagian depannya. Nah, bagian depannya sendiri tuh seperti ini ya. Jadi hanya ada bass, treble, balance sama short. Ini adalah untuk memindahkan jack input, tapi di sini sudah hanya tinggal putar aja. Jack input di belakang itu sudah dipasang untuk keseluruhan ya. Jadi kalau misalkan dipasang jack inputnya untuk tune control, untuk radio, VCD, atau mungkin untuk yang lain, penambahan amplifier yang lain ya, mungkin ditambahkan equalizer apa. Jadi ini tinggal puter gini aja teman. Nah, tinggal menyesuaikan gitu aja teman-teman. Nah, sini yang kepake hanya cuma ini ya, loudness sama ini, dia ini ikut sama tune control. Kalau stereo mono ini memang tidak saya pakai, hanya sekedar aksesoris itu aja. Terus di sini kan ada jack ya, input ini adalah untuk sebenarnya untuk headphone, tapi saya untuk input RCA ya, jack RCA, jadi hampir sama di belakang. Jadi biar mudah gitu kalau misalkan mau muter musik, jadi kalau nggak mau lewat belakang, lewat depan ini bisa teman-teman ya. Jadi ini yang puter. Ini untuk source-nya ya, saya itu pasang sendiri kabelnya, jadi tidak beli yang sudah jadi teman-teman ya. Jadi seperti ini ya. Untuk saklarnya sendiri sih sebenarnya saya menginginkan yang saklar gede ya sebenarnya, tapi dari boxnya, dari pabriknya seperti ini. Nah, ini adalah bel ya, BEL. Tipenya ini teman-teman bisa tarik tipe MC 200 teman-teman ya. Kita coba lihat sisi belakangnya teman-teman ya. Ini adalah untuk sisi belakangnya ya. Ini adalah untuk jack inputnya itu kepakai semuanya ya. Jadi tidak dua atau tiga ya, tidak untuk aksesoris, tapi ini kepakai semua. Jadi aturannya tadi di depan ya, di short depan atau konektornya di depan ya, konektor untuk memindahkan input 1, input 2, input 3. Jadi di sini tuh dipasang misalkan input 1 untuk VCD, input 2 untuk Android, input 3 untuk apa. Jadi tinggal semuanya, nanti tinggal dipilih salah satu mau mana yang dipakai gitu teman-teman. Jadi tidak semuanya masuk ke power, hanya salah satu aja teman. Terus untuk speakernya, jack speaker, saya itu menggunakan jack speaker yang seperti ini ya. Jadi di sini dijepit tapi diputer gini ya, intinya itu dia lebih kuat lah teman-teman ya. Di sini juga bisa menggunakan jack biasa yang model itu namanya, kayak semacam kecil itu ya, tinggal dimasukin itu teman-teman ya. Nah, ini di sini Kuningan, terminal Kuningan ya. Terminal Kuningan saya nggak tahu apakah terminal Kuningan ini bener terminal Kuningan atau cuma Kuningan ya, saya kurang. Sampai sekarang sih masih kuning, biasanya ada cuma cat kuningan gitu aja. Terus untuk bagian kipas sendiri teman-teman ya, untuk kipas sendiri ini saya menggunakan model balik ya. Jadi udara dari dalam itu disep keluar, jadi bukan dari keluar masuk ke dalam. Jadi hawa hangat di dalam itu dikeluarkan gitu teman-teman. Jadi apakah tidak panas? Kalau heatsink panas teman-teman. Jadi sejauh ini udah lebih dari 12 tahun ya, kurang lebih dari 10 tahun ya, hampir 11 tahunan lah. 2008 sampai sekarang 2023 ya, kurang lebih sekitar 11 lebih ya, 11 tahunan. Jadi nggak ada masalah, saya belum pernah mengganti komponen satupun teman-teman. Jadi ini untuk jack AC nya, sedangkan ini untuk fusenya ya. Ada untuk keamanan, ini saya menggunakan trafo 10 ampere, tapi
fusinya kita coba dulu ya berapa. Nah, biasanya saya kasih itu nggak nyampe 10 ampere kadang. Ini oh ya, ini 10 ampere teman-teman. Saya menggunakan 10 ampere, biasanya saya tak kasih yang 5 ampere biar kalau misalkan terjadi hal-hal tidak diinginkan di dalamnya. Jadi ini sebagai pemutusnya. Jadi biasanya kalau 5 ampere itulah sensitif pemutus teman-teman ya. Nah ini bagian belakangnya ya, kita coba lihat bagian dalamnya teman-teman ya. Oke, ini sudah saya buka ya. Ini adalah bagian dalam dari power saya, Power Legend ya. Saya menggunakan trafo 10 ampere teman-teman. Ini CT45 tapi ini saya taruh di CT25 volt ya teman-teman, bisa lihat ya. Nah itu saya taruh di CT25 volt. Jadi ini sebenarnya CT45, ini mereknya Era ya. Jadi ini saya menggunakan elko ukuran 100 volt 15.000 mikro. Jadi ada 4 biji elko ya. Terus untuk dioda kiproknya kalau nggak salah 40 ampere 30 ampere, saya lupa karena ini kan udah lama ya, jadi lupa gitu. Terus trafo yang 1 ampere ya, teman-teman bisa lihat ya. Nah itu adalah trafo 1 ampere, itu saya gunakan suplai untuk 1 ampere itu untuk ini speaker protector. Speaker protector ini saya suplai sendiri pakai trafo 1 ampere, sama saya gunakan untuk kipas ya, sama kipas ini. Nah trafo 1 ampere hanya saya gunakan suplai speaker protector sama kipas ya. Jadi kipas ini bisa lihat ya, ini ada kipas. Jadi saya gunakan suplai hanya untuk kipas sama speaker protector trafo 1 ampere ya. Di sini kita bisa lihat ini adalah untuk ada TIP 7812, saya gunakan untuk tegangan untuk penyetabil tune control sama Galaxy ya. Sedangkan ada elko 1 dioda sisir saya gunakan untuk kipas. Jadi teman-teman, jadi ini semuanya serba bikin sendiri ya. Jadi saya PCB nya ini tidak jadi dari pabrik, melainkan apa ya, maksudnya PCB-nya beli gitu. Tapi untuk jalur-jalurnya saya bikin sendiri. Terus untuk kita lihat tune control ya. Kita bisa lihat tune controlnya, teman-teman bisa lihat ya. Untuk tune controlnya sendiri, oke ya, untuk tune controlnya sendiri saya menggunakan tune control dari GM. Jadi sebenarnya ini tune control nih dari GM semua. Jadi terus untuk driver OCL 105 ini juga dari GM. Ini semuanya dari GM semuanya, tidak ada yang dari yang lainnya. Ini Galaxy-nya ya, Galaxy Mini nih. Terus ini ada speaker protector juga dari GM. Kalau sunkennya sama seperti sunken 22 ya, 1216 ya. Tulisannya sudah nggak ada ya, sudah burik karena kelihatan ini adalah udah lama. Jadi teman-teman bisa lihat ya, udah lama. Nah terus di sini teman-teman akan menemukan di saklar kan ada kapasitor ya, kapasitor Miller. Nah kapasitor Miller itu saya fungsikan untuk agar supaya pada saat saklar di on kan atau di off kan itu tidak ada bunyi jeduk. Jadi jeduknya itu hilang, meski tanpa speaker protector pun akan hilang karena speaker protector ini tidak ada delaynya. Jadi kalau misalkan tidak ada kapasitor Miller maka akan ada bunyi jeduk gitu ya. Jadi saya taruh di saklar atas ini ya. Ini Power Legend. Jadi kalau dulu mungkin harganya masih sangatlah murah, tapi sekarang harganya sangatlah mahal. Ini adalah untuk konektornya teman-teman. Teman-teman bisa lihat perkabelannya ya, sama kabel ini benar-benar manual semua karena proses perakitannya itu 1 hari, tapi proses pengumpulannya itu kurang lebih dari 2006 sampai 2007. 2008 itu baru terkumpul. Jadi perjuangan. Coba lihat ya. Jadi, nah seperti ini. Seperti ini. Mungkin cukup ya teman-teman ya. Oke. Langkah selanjutnya langsung kita tes saja ya seperti apa suara dari Power Legend saya teman-teman ya.